Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Oktio Franky Biantoro MBD selaku pengampu mata kuliah Manajemen dan Pengembangan Desain Pembelajaran PAI, dan tidak lupa kepada semua teman-teman pasca sarjana khususnya kelas C yang saya hormati. Di sini saya Muhammad Imam Akhirudin akan mempresentasikan makalah saya dengan tema peran dan model evaluasi dalam kurikulum PAI. Pendidikan merupakan satu aspek yang penting di dalam kehidupan setiap individu. Pendidikan bermula sejak seseorang dilahirkan hingga ia menemui ajalnya. Pendidikan bagi manusia meliputi aspek jasmani, rohani, akal, dan sosial. Dalam suatu pendidikan, tentunya terdapat proses kegiatan belajar mengajar. Di sini kurikulum merupakan aspek yang sangat penting karena kurikulum menentukan isi dan tujuan akan dibawa ke arah mana suatu proses pendidikan tersebut. Seiring perkembangan zaman yang semakin pesat, pendidikan harus bisa mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi. Kurikulum yang dijalankan juga harus berkembang dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan. Tidak bisa menggunakan kurikulum lama yang sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi kurikulum yang telah ada. Apakah masih sesuai atau perlu dikembangkan lagi? Dengan memahami kurikulum dan mengevaluasi, maka para pendidik dapat memilih dan menentukan tujuan pembelajaran, metode, teknik, media pengajaran, dan alat evaluasi pengajaran yang sesuai dan tepat. 1. Pengertian kurikulum PAI. Kurikulum adalah kegiatan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik yang terperinci, entah itu berupa bentuk-bentuk bahan pendidikan, saran-saran strategi belajar mengajar, program ataupun aturan-aturan yang akan diterapkan, dan hal-hal yang mencakup pada kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Zakiyah Darajat, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Jadi kurikulum pendidikan Islam dapat disimpulkan yaitu rancangan pendidikan dan pembelajaran yang berisi learning program atau program pembelajaran, pengalaman belajar, perencanaan program pembelajaran pendidikan Islam yang akan diberikan kepada peserta didik agar dapat menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga memiliki keterampilan dalam hidup yang dijiwai oleh ajaran agama Islam dan nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah sehingga menjadi pribadi yang kamil. Pengertian kurikulum pendidikan agama Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kurikulum secara umum. Perbedaannya hanya terletak pada sumber pelajarannya saja. 2. Peran dan fungsi kurikulum pendidikan agama Islam. Poin yang pertama yaitu peran kurikulum pendidikan agama Islam. Dalam upaya mengimplementasi dan mengelola kurikulum dalam suatu lembaga pendidikan, memiliki peran yang dapat menentukan tercapainya tujuan pendidikan. Di sini terdapat 3 peran penting yang meliputi 1. Peran konservatif. Kurikulum dapat dijadikan sebagai alat transformasi nilai dan warisan budaya masa lampau yang dianggap masih sesuai dan bisa dipertahankan sampai saat ini. Peranan konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi ke masa lampau. Peranan ini sifatnya menjadi sangat mendasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial. Salah satu tugas pendidikan yaitu mempengaruhi dan mendidik peserta didik agar supaya sesuai dengan nilai sosial yang ada di masyarakat sekitarnya. 2. Peran kreatif.
Kurikulum memiliki peranan sebagai alat yang harus mampu mengembangkan dan melahirkan sesuatu yang baru, yang bermanfaat bagi masa kini dan masa yang akan datang, serta membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki supaya memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang baru yang akan dibutuhkan dalam kehidupannya di masa yang akan datang. 3. Peran kritis dan evaluatif. Kurikulum harus mampu memposisikan diri sebagai alat yang menyaring nilai budaya yang ada yang sudah tidak relevan dengan masa kini. Karena setiap saat tidak menutup kemungkinan adanya perubahan nilai-nilai budaya setempat. Oleh karena itu, peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Dalam hal ini, kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Jika diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan agama Islam, maka kurikulum berperan sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan agama Islam, yaitu melalui akumulasi sejumlah pengetahuan dan keterampilan serta sikap. Dalam hal ini, proses pendidikan Islam bukanlah suatu proses yang dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi hendaknya mengacu kepada konseptualisasi manusia sempurna, yang strateginya telah tersusun secara sistematis dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Kurikulum yang baik dan relevan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan agama Islam yaitu yang bersifat integrated dan komprehensif serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam penyusunannya. Poin yang kedua yaitu fungsi evaluasi kurikulum pendidikan agama Islam. Fungsi evaluasi kurikulum dalam pendidikan berkenaan dengan 3 hal, yaitu yang pertama, moral judgment. Konsep utama dalam evaluasi adalah masalah nilai. Hasil dari suatu nilai berisi suatu nilai yang akan digunakan untuk tindakan selanjutnya. Fungsi yang kedua yaitu penentuan keputusan. Beberapa hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan. Pihak pengambil keputusan dalam pelaksanaan pendidikan dan kurikulum adalah guru, murid, orang tua, kepala sekolah, para inspektur, pengembang kurikulum, dan sebagainya. Adapun fungsi kurikulum yang ketiga yaitu konsensus nilai. Kesatuan penilaian dapat dicapai melalui suatu konsensus. Konsensus tersebut berupa kerangka kerja penelitian yang dipusatkan pada tujuan-tujuan khusus, pengukuran prestasi belajar behavioral, analisis statistik dari prestasi tes dan post-tes. Di sini terdapat 2 kriteria dalam penilaian kurikulum. Yang pertama yaitu kriteria berdasarkan tujuan, yang telah ditentukan atau sering disebut kriteria patokan. Yang kedua yaitu kriteria berdasarkan norma-norma atau standar yang ingin dicapai sebagaimana yang ditentukan. 3. Model-model evaluasi kurikulum PAI. Evaluasi kurikulum merupakan suatu bahasan yang luas, meliputi banyak kegiatan dan jumlah prosedur. Bahkan dapat merupakan suatu lapangan studi yang berdiri sendiri. Di sini evaluasi kurikulum memiliki beberapa model, diantaranya yaitu yang pertama evaluasi kurikulum model penelitian. Model evaluasi kurikulum penelitian ini didasarkan atas teori dan metode tes psikologi serta eksperimen lapangan. Salah satu pendekatan dalam evaluasi yang menggunakan eksperimen lapangan yaitu comparative approach, yaitu dengan mengadakan perbandingan antara 2 macam kelompok peserta didik.
Model yang kedua yaitu model evaluasi kurikulum yang berorientasi pada tujuan. Dalam model ini, evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dari proses pengembangan kurikulum. Kurikulum tidak dibandingkan dengan kurikulum lain, tetapi diukur dengan seperangkat tujuan atau kompetensi tertentu. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum diukur oleh penguasaan siswa akan tujuan-tujuan atau kompetensi tersebut. Selanjutnya, model evaluasi kurikulum yang lepas dari tujuan. Model ini dikembangkan oleh Michael Scriven yang cara kerjanya berlawanan dengan model evaluasi yang berorientasi pada tujuan. Menurut pendapat Scriven, seorang evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kerjanya. Cara dengan memperhatikan dan mengidentifikasi penampilan yang terjadi, baik hal-hal yang positif yang diharapkan maupun hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Model yang keempat yaitu model campuran multivariasi. Model campuran multivariasi adalah strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari beberapa model evaluasi kurikulum. Model ini memungkinkan perbandingan lebih dari satu kurikulum dan secara serempak keberhasilan tiap kurikulum diukur berdasarkan kriteria khusus dari masing-masing kurikulum. Model yang kelima yaitu model Evaluation Program for Innovative Curriculum. Model ini menggambarkan keseluruhan program evaluasi kurikulum dalam sebuah kubus. Kubus ini memiliki 3 bidang. Bidang pertama adalah perilaku, yang meliputi perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bidang yang kedua yaitu pembelajaran, yang meliputi organisasi, materi, metode, fasilitas, atau sarana dan pendanaan. Adapun bidang ketiga yaitu kelembagaan, yang meliputi guru, murid, administrasi, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Model evaluasi yang keenam yaitu model kontek, input, proses, dan produk. Model ini paling banyak diikuti oleh para evaluator. Model ini memandang bahwa kurikulum yang dievaluasi adalah sebuah sistem, maka apabila evaluator telah menentukan untuk menggunakan model ini, maka evaluator harus menganalisis kurikulum tersebut berdasarkan komponen-komponen model, kontek, input, proses, dan produk. Model yang ketujuh yaitu model Ten-Brink. Ten-Brink mengemukakan adanya 2 tahap evaluasi kurikulum, yaitu tahap persiapan dan tahap pengumpulan. Tahap pengumpulan data di sini melalui 2 langkah, yaitu memperoleh informasi yang diperlukan dan menganalisis, mencatat informasi, serta tahap penilaian. Model yang kedelapan yaitu model pendekatan proses. Evaluasi kurikulum model pendekatan proses ini tumbuh dan berkembang secara kualitatif, yang menjadi pendekatan yang penting. Model yang kesembilan yaitu model evaluasi kuantitatif. Model kuantitatif ditandai oleh ciri yang menonjol dalam penggunaan prosedur kuantitatif untuk mengumpulkan data sebagai konsekuensi penerapan pemikiran paradigma positivisme. Adapun model yang terakhir yaitu model evaluasi kualitatif. Ciri khas dari model evaluasi kualitatif adalah selalu menempatkan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama evaluasi, terutama yang berkenaan dengan studi kasus. Dari beberapa model evaluasi di atas, ruang lingkup evaluasi kurikulum pendidikan agama Islam menjangkau penilaian terhadap kemajuan belajar murid dalam aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, serta karakter dalam proses pengajaran di suatu lembaga pendidikan.
Cukup itu yang bisa saya sampaikan dari materi peran dan modal evaluasi dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.